Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, hari ini tanggal 13 Januari 2021, kali pertamanya vaksin Sinovac yang berasal dari Cina disuntikkan di Indonesia. Dan yang pertama kali menerima adalah orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Hal ini menarik karena biasanya jika ada orang penting, ya katakanlah dalam hal ini presiden, memasuki sebuah wilayah atau memasuki sebuah daerah, hal yang pertama kali dilakukan adalah tim keamanan akan menyisir wilayah tersebut. Apakah wilayah itu aman? Apakah wilayah itu terbebas dari ancaman? Sehingga ketika ada presiden yang masuk di dalamnya akan baik-baik saja. Dan itu memang tugasnya tim keamanan untuk memastikan keselamatan presiden. Tapi kali ini tidak demikian. Presiden justru menjadi orang yang pertama kali yang divaksin. Yang mana vaksin ini tergolong kontroversi ya. Vaksin yang mungkin dalam sejarah Indonesia paling kontroversi. Apa yang dimaksud dengan kontroversi di sini? Ada dua kubu antara pro dan kontra. Tapi tidak heran karena sampai saat ini ada beberapa masyarakat kita yang masih tidak percaya dengan adanya virus corona. Oleh karena itu vaksin dianggap menjadi suatu hal yang diada-adakan atau mengada-ada. Nah, ada juga kelompok yang menganggap vaksin ini berbahaya karena vaksin ini diproduksi oleh negara Cina, yang mana ada beberapa kelompok yang memiliki sentimen luar biasa kepada negara Cina. Entah apa itu faktornya. Dan dengan gagah berani, pagi ini sekitar jam 10 kurang, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melakukan vaksinasi dan disaksikan oleh berjuta-juta mata rakyat Indonesia secara langsung. Sebelumnya banyak tuntutan dari orang-orang ya entahlah apa itu namanya. Yang sebelumnya banyak sekali tuntutan agar presiden mau menjadi orang pertama untuk diberikan vaksin. Dan saat ini beliau sudah membuktikan beliau menjadi orang yang pertama yang diberikan vaksin. Ya, ada yang menarik ketika saya melihat videonya ketika Pak Presiden siaran langsung ketika divaksin, itu sampai dokter kepresidenan itu tangannya bergetar. Entah beliau grogi kenapa ya, mungkin karena live kali ya, sampai-sampai beliau tangannya bergetar. Tapi seandainya saya di posisi beliau, ya mungkin saya juga mengalami hal yang sama, nervous ya, bergetar. Karena dalam posisi seperti itu dan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Dokter telah melakukan tugasnya dengan baik. Presiden kita telah mencontohkan sesuatu yang luar biasa. Beliau siap untuk divaksin, menjadi orang yang pertama kali, yang seharusnya bisa saja Presiden menunjuk siapapun itu, pejabat negara kah atau pejabat pemerintahan yang lain, untuk menjadi contoh orang yang pertama kali divaksin. Tapi tidak dengan Presiden Joko Widodo. Beliau memberikan contoh langsung, tentu tujuannya agar masyarakat lebih yakin bahwasannya vaksin yang diproduksi oleh negara Cina ini aman ketika disuntikan kepada tubuh manusia. Nah, contoh seperti ini merupakan contoh dari pemimpin yang sangat jarang ada. Karena resiko di sini masih 50-50, artinya antara gagal dan berhasil. Dan kalau seandainya gagal, ya tentu yang menerima adalah presiden sendiri. Tapi kalau berhasil, yang menerima atau yang merasakan adalah semua rakyat Indonesia. Saya sendiri sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Beliau berbuat seperti ini untuk meyakinkan masyarakatnya tentunya, agar masyarakat tidak ragu lagi, tidak lagi termakan hoax tentang masalah vaksin. Apakah vaksin itu membahayakan dan lain sebagainya. Saya insya Allah juga siap untuk divaksin, asal gratis. Ya, semoga vaksin ini diberlakukan
secara cuma-cuma alias gratis untuk semua masyarakat Indonesia, agar semuanya bisa menikmati dan kita tidak lagi dihantui oleh virus COVID-19. Terima kasih Bapak Presiden telah memberikan contoh yang baik, dan semoga yang kemarin menuntut Bapak Presiden untuk menjadi orang pertama yang divaksin, dia juga mau divaksin. Dan insya Allah saya tetap percaya kepada negara akan berbuat sebaik mungkin, dan itu dilakukan untuk kebaikan rakyatnya. Ayo dulur, kita dukung program pemerintah, dan insya Allah program ini untuk kebaikan masyarakat Indonesia tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.